Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang malam mencekam di rumah sakit. Cerita ini ditulis oleh Kang Dioseta, dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja kita ke inti ceritanya. Terminal, turun pati, terminal, turun pati. Teriakan kernet bus membangunkanku yang sudah terlelap sepanjang perjalanan dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah. Pati bang, teriakku memberi isyarat pada kernet bus dan mempersiapkan barang bawaanku. Bukannya tanpa alasan aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke kota kecil di Jawa Tengah ini. Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya. Menjelang malam, bis antar kota yang kunaiki segera menurunkanku di sebuah terminal dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Wajar saja, bis yang kunaiki tersebut adalah bis jurusan ke Jawa Timur. Mereka masih harus mengejar trayek untuk sampai di tujuannya sebelum subuh. Sesampainya di terminal, aku mencoba menelpon temanku Ardi. Sayangnya tidak ada jawaban. Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuknya untuk mengangkat teleponku. Untung saja sebelumnya Ardi sudah memberikan ancar-ancar kendaraan umum yang harus kunaiki untuk menuju rumah sakit tempat ia dirawat. Mas, lewat rumah sakit kan? Tanyaku pada salah seorang supir angkot yang ngetem di terminal. Rumah sakit mana mas? Supir itu berbalik bertanya padaku. Aku kembali mencoba membuka pesan yang dikirimkan oleh Ardi. Namun yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja. Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit tempatnya dirawat. Pokoknya itu mas, rumah sakit yang dilewatin angkutan umum ini mas. Nanti saya kasih tahu kalau udah sampai, jawabku dengan percaya diri. Setelah penuh, mobil angkutan umum yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal. Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati agar tujuanku tidak kelewat. Sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah sakit yang cukup besar dari kejauhan. Mas, stop mas, ucapku menghentikan angkutan umum yang kunaiki. Lah mas, tenane ning kene? Tanya supir angkutan umum itu. Namun aku tidak mengerti maksudnya. Maaf mas, saya orang Bandung, tidak ngerti bahasa Jawa. Ini ongkosnya mas, nuhun, jelasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu dengan membawa semua bawaanku. Aku berjalan sedikit hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit yang cukup kuno. Payah si Ardi, kenapa nggak pilih rumah sakit yang bagusan sih, pikirku. Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit. Terlihat dari jauh penerangan di bangunan itu sangat tidak memadai. Sebenarnya aku ragu untuk masuk, namun karena sudah terlanjur sampai ke sini, aku memutuskan untuk melanjutkannya. Lorong rumah sakit terlihat begitu sepi, seperti tidak ada pasien atau petugas. Langkah kakiku terhenti di hadapan meja resepsionis yang cukup tinggi. Punten, permisi, teriakku mencari petugas yang seharusnya berada di sana. Permisi. Berkali-kali aku berteriak, namun tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar. Perlahan aku tersadar, tidak ada satupun lampu di ruangan ini yang menyala. Semua penerangan berasal dari lampu luar yang masuk melalui jendela. Seketika aku merasa ada yang tidak wajar.
Udara dingin mulai merasuk ke tubuhku dan membuat bulu kuduku merinding. Segera aku mengangkat barang-barang bawaanku dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. "Selamat malam, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Belum sempat melangkah, muncul seorang perawat rumah sakit berdiri tepat di belakangku saat aku menoleh. Iya sus, saya mau menjenguk teman saya sus," ucapku padanya. Suster itu berjalan ke belakang meja seolah siap melayaniku. "Nama temannya siapa, Mas? Biar saya cek," tanya suster itu. "Ardi sus, nama teman saya Ardi," ucapku. "Tidak ada yang namanya Ardi, Mas, yang dirawat di sini. Mohon maaf," jawabannya tanpa mencoba mengecek berkas apapun. "Lah, gak mungkin sus. Dia bilang ke saya kalau dia dirawat di sini." Protesku yang merasa kecewa pada pelayanan suster itu. Ia bahkan tidak memastikan namanya di berkas rumah sakit itu. "Tidak ada pasien yang namanya Ardi," jawab suster itu sekali lagi dengan mukanya yang jutek. "Ini loh sus, Ardi yang ini," aku memaksa. Suster itu melihat foto Ardi yang terdapat di handphoneku. Suster itu hanya melihat dan masih kukuh dengan yang ia sampaikan. "Oh, Mas Ardi yang itu. Dia dirawat di ruangan melati, Mas. Ayo, saya antar." Tiba-tiba salah seorang suster muncul di belakangku. Suster yang ini terlihat lebih ramah. Kami berjalan menuju ruang melati dengan melewati lorong rumah sakit yang lebih gelap dengan meninggalkan suster jutek itu yang masih memusatkan tatapannya padaku. "Sus, mati lampu ya? Kok gelap-gelapan begini sih?" tanya aku yang bingung dengan minimnya lampu yang menyala di rumah sakit ini. "Iya Mas, efisiensi," jawabnya. Dari lorong rumah sakit aku melihat beberapa kamar yang terbuka. Walaupun dari luar terlihat sepi, tapi ternyata di kamar-kamar itu terdapat banyak pasien yang menurutku cukup aneh. Salah satu yang menarik perhatianku adalah pasien wanita kurus yang berambut panjang. Bukannya tidur di ranjang, pasien ini malah merayap di lantai dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan baju pasien yang telah terkena noda darah. Ketika matanya melirik ke arahku, aku segera mempercepat langkahku agar tidak terlihat sedang memperhatikannya. Tak hanya itu, lain dengan kamar sebelumnya yang sepi, kamar berikutnya tertutup namun terdengar suara ramai seperti pintu yang bertubruk berkali-kali. Sekilas dari celah kaca ruangan tersebut terlihat pasien itu melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu. "Nah, di sini Mas, ruangan melati. Teman Masnya dirawat di sana. Saya lanjut dulu ya," ucap perawat itu yang segera meninggalkanku. "Permisi," ucapku sambil membuka pintu ruangan itu. Namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya 2 buah kasur pasien tanpa ada yang meniduri. "Sus, kok ruangannya kosong?" tanyaku pada perawat tadi, yang ternyata sudah tidak terlihat dari pandanganku. Aku mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari tahu. "Ardi? Ardi?" Aku memanggil temanku yang menurut informasi itu ada di sana. Ceklek. Suara pintu dari kamar mandi terbuka. Dan dari sana terlihat sesosok manusia yang mirip dengan yang kutunjukkan pada perawat di depan tadi. Bener, dirawat di sini kamu. Kirain aku nyasar," ucapku yang sudah merasa lega melihat temanku berada di sana. "Iya nih, gimana perjalanannya? Lancar?" tanyanya sambil kembali ke ranjang. "Lancar, kamu gimana? Udah baik kan?" jawabku sambil menanyakan keadaannya juga. "Sudah lumayan kok, terima kasih ya. Sudah jauh-jauh ke sini," jawab Ardi. "Santai aja, maaf baru bisa jenguk. Itu kasur sebelah ada yang nempatin gak?" "Ada,
Biasanya pasiennya baru kembali ke kamar nanti malam. Jawabnya dengan suara yang semakin lemas. Ya sudah, kamu istirahat. Aku numpang gelar tikar di sini ya. Ardi hanya membalas dengan mengangguk. Melihat Ardi dengan wajah yang pucat, aku tidak lagi mengganggunya. Segera aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk istirahat juga. Tepat di sebelah kasur Ardi, aku menggelar tikar yang berbatasan langsung dengan gorden yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah. Tak lama setelahnya rasa lelahku membuatku semakin mudah untuk tertidur. Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari luar ruangan. Suara pintu dibuka menyusul setelahnya. Aku tetap nyaman dengan tidurku dan berpikir itu adalah pasien sebelah yang sudah kembali. Dan benar saja, suara kasur yang diisi oleh seseorang terdengar di sebelahku. Ketika hari semakin malam, tidurku terganggu dengan suara dari kasur sebelah yang terdengar serak. Suara itu terdengar semakin sering dengan diselingi tawa-tawa kecil. Aku yang merasa terganggu segera memaksa untuk membuka mata dan memeriksa asal suara itu. Sayangnya hal itu membuatku segera menyesal. Tepat di hadapanku, di kolong kasur Ardi, sesosok makhluk terbungkus kain kafan dengan gumpalan kapas yang menutup hidungnya, menatap ke arahku dengan kulit yang sudah membusuk. Pocong! Ardi! Pocong ah! Pocong! Ucapku yang segera berdiri menghampiri Ardi. Namun sekali lagi Ardi tidak terlihat di tempat tidurnya. Aku yang panik segera mencari keberadaan Ardi dengan menyibakkan gorden pasien sebelah. Namun bukan Ardi yang kutemukan, melainkan sesosok makhluk kerdil meringkuk dengan bisul. Di seluruh tubuhnya sedang mengunyah sesuatu yang berbentuk seperti ayam hidup dengan darah yang bercacaran. Tolong! Ardi! Teriakku yang bersiap berlari keluar, namun tertahan oleh suara Ardi di belakangku. Apaan? Masih ngantuk nih? Tiba-tiba suara Ardi terdengar, tepat di tempat tidurnya yang sebelumnya kosong. Lah, tadi kamu kemana? Itu ada pocong di kolong. Ada setan di kasur sebelah. Teriakku masih panik. Pocong mana ah? Gak ada tuh. Balas Ardi yang segera mengecek kolong kasurnya, dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kamu mimpi kali. Udah, tidur lagi. Ngantuk nih, jawab Ardi yang segera kembali tidur. Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah dan memang tidak ada apapun di sana. Dengan jantung yang masih berdegup, aku memaksakan diri untuk tidur lagi. Pagi mulai datang. Matahari masuk melalui jendela, menerangi seluruh ruangan. Namun sepertinya aku bangun kesiangan. Ardi tidak ada di kasurnya. Mungkin saja ia sedang jadwal check up atau melakukan pemeriksaan. Setelah menunggu cukup lama, aku memutuskan meninggalkan Ardi untuk mencari makan di luar. Berbeda dengan semalam, rupanya rumah sakit ini cukup terang di siang hari, namun tetap saja sepi. Mungkin memang tenaga medis di sini banyak diperbantukan di rumah sakit lain yang sedang membutuhkan bantuan tenaga untuk menanggulangi pandemi. Kota Pati memang cukup kecil. Aku berkeliling menghabiskan waktu sebelum berencana kembali ke rumah sakit itu. Cukup lama waktu kuhabiskan untuk menemukan kuliner favorit di kota ini yang bernama nasi gandul. Rasanya lumayan puas ketika aku berhasil menemukannya. Tanpa terasa azan maghrib terdengar dari Masjid Agung di sebelah barat alun-alun Pati. Aku mampir sebentar ke sebuah warung di dekat sana untuk memesan nasi bungkus untuk dimakan malam nanti di rumah sakit. Mobil angkutan umum berwarna biru menurunkanku lagi tepat di depan rumah sakit. Kali ini aku tidak canggung. Aku berjalan melalui lorong yang gelap seperti semalam dan memasuki ruang melati tempat Ardi dirawat. Tapi Ardi belum juga terlihat di tempat tidurnya.
Sambil menunggu, aku menghabiskan makanan yang kubawa dan membersihkan diri di kamar mandi pasien. Baru saja masuk beberapa menit, suara ketukan pintu terdengar dari luar. "Ardia?" "Iya, sebentar," jawabku. Sekali lagi suara ketukan terdengar, kali ini lebih keras. "Iya, sabar." Merasa tidak nyaman, aku segera mengeringkan badanku dan memakai baju, serta membuka pintu kamar mandi. Namun tidak ada siapapun di kamar itu. Aku mencari ke seluruh sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di sini. Ardi pun tidak ada. Berjam-jam aku menunggu hingga larut malam dan tanpa sadar mulai tertidur. Terdengar suara cukup ribut membuka pintu dari luar, seperti mengantarkan seseorang. Setelah mereka pergi, aku mencoba untuk duduk, melirik ke kasur, dan kulihat Ardi sudah tertidur di kasurnya. Melihat hal itu, aku segera meneruskan tidurku. Tok tok tok. Suara ketukan keras kembali mengganggu tidurku. Kali ini berasal dari luar. Aku tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Namun ketukan itu terdengar semakin keras dengan tawa anak kecil setelahnya. Aku memaksa untuk terbangun dan membuka pintu lagi dan lagi. Tidak ada siapapun di luar. Namun, sekelebat terlihat sosok bayangan anak kecil yang bersembunyi. Pintuku tutup dan bersiap kembali tidur. Tapi sekali lagi, suara ketukan keras terdengar dari luar. Aku mulai kesal dan segera berlari membuka pintu. Terlihatlah sosok anak kecil berlari menuju lorong seolah meledek. Aku berlari kecil untuk mengejarnya, namun sosok mereka menghilang tepat di depan kamar di lorong yang gelap. Suara seperti besi dimainkan terdengar di dalam sana. Aku mencoba mendekat dan memeriksanya, namun yang terlihat membuatku terjatuh tanpa dapat berkata apa-apa. Pasien yang kulihat saat menuju ke kamar Ardi kini merayap terbalik di langit-langit kamar itu dengan lidah panjang yang menjulur ke bawah. Menyadari keberadaanku, makhluk itu merayap turun dan segera mengejarku. Di tengah gelapnya lorong malam itu, aku menguatkan kakiku untuk berlari kembali ke kamar. Samar-samar, suara langkah kaki dan tangan mencoba mengikuti dari belakang. Suara cekikikan anak kecil terdengar sepanjang lorong menuju kamar Ardi. Sesampainya di kamar, aku segera menutup pintu rapat-rapat. Melihat Ardi yang masih tidur, aku memutuskan untuk tidak membangunkannya dan mengambil sarungku untuk menutupi tubuhku sepenuhnya. "Masnya bukan orang sini ya?" tanya pemilik warung sambil menyiapkan pesananku. "Bukan, Bu. Saya dari Bandung," jawabku. "Wah, jauh ya? Nginep di mana, Mas?" Ibu itu menyerahkan sepiring sayur dan segelas kopi yang menjadi syarat wajib untuk memulai pagiku. "Di rumah sakit, Bu, sambil nemenin teman saya yang dirawat di sana," jawabku. "Mas, bukannya rumah sakit itu udah tutup? Memangnya masih beroperasi?" Dengan raut mukanya yang penasaran, ia mengambil posisi duduk di depanku. "Masih, Bu. Lah itu temanku dirawat di sana," jelasku padanya. Ibu itu hanya mengangguk. "Saya juga bingung. Katanya rumah sakitnya itu udah ditutup. Tapi beberapa hari yang lalu juga ada ibu-ibu yang dirawat dan melahirkan di sana. Ada ambulan dan mobil yang nungguin," cerita ibu itu. "Nah, berarti belum tutup toh, Bu? Tapi emang sepi saja sih," jawabku menutup perbincangan itu. Hari ini jadwalku untuk mencari oleh-oleh sebelum besok kembali ke Bandung. Sekalian saja aku berkeliling, mencari spot-spot foto untuk kenang-kenangan hingga tanpa sadar hari sudah mulai malam. "Ardi, besok aku pamit ya. Udah cukup kan aku nemenin kamu 3 hari di sini?" ucapku pada Ardi yang masih dengan posisi tidurnya. "Iya, terima kasih ya. Malam ini tidur yang nyenyak biar di jalan gak kecapean," balasnya. "Tenang, tapi habis aku pulang
Ada yang nungguin kamu lagi nggak? Tanyaku. Banyak kok, santai saja. Banyak yang nunggu di sini, jawabnya. Ya sudah, aku istirahat ya. Aku juga mau tidur, ucapku sambil menyiapkan sarungku. Sebelum sempat tertidur, Ardi mengubah posisinya dan melongokkan kepalanya ke arahku yang tidur di bawah. Malam ini jangan keluar kamar ya. Apapun yang terjadi, jangan keluar, ucap Ardi. Emangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Namun Ardi tidak menjawab dan segera tidur. Aku tidak mempedulikannya lebih jauh. Toh tidak mungkin juga aku keluar malam-malam. Segera aku menarik sarungku dan tidur. Duk duk duk. Seperti suara dinding yang dipukul. Terdengar suara dari luar kamar. Aku yang masih terlelap dalam tidur merasa terganggu sekali lagi. Duk duk. Kali ini suara itu terdengar menabrak pintu. Aku mencoba mengecek, namun segera teringat perkataan Ardi untuk tidak keluar. Dari celah kaca pintu, aku mengintip apa yang terjadi di luar, namun tidak begitu jelas. Hanya terlihat di luar begitu ramai. Saat aku mendekatkan wajah ke pintu, suara pintu yang tertabrak sesuatu terdengar sekali lagi. Aku khawatir itu adalah suara seseorang yang butuh bantuan. Spontan aku membuka pintu dan benar, lorong rumah sakit itu saat ini dalam kondisi ramai. Bukan ramai oleh sosok manusia, namun puluhan pocong yang tersebar di sepanjang lorong. Sekali lagi aku merasa panik, namun tiba-tiba Ardi muncul berdiri di belakangku. Udah dibilangin, jangan keluar, ucap Ardi dengan yang segera menutup pintu dan kembali ke kasurnya, seolah terbiasa dengan hal itu. Aku tak mampu berkata-kata. Terlalu banyak pertanyaan di kepalaku sehingga entah tidak tahu mana yang harus kutanyakan hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur menyusul Ardi. Pagi pun mulai datang. Seperti biasa, Ardi sudah tidak ada di kasurnya. Namun karena sudah berpamitan semalam, aku segera membereskan barangku dan meninggalkan rumah sakit ini. Sama seperti sebelumnya, tiap pagi rumah sakit ini selalu sepi, seolah tidak ada siapapun di sana. Tapi, sepertinya tidak begitu. Walaupun terasa sepi rupanya, dari luar masih terlihat beberapa pasien yang memandangku dari jendela-jendela kamar rumah sakit itu. Mas, mau ke Bandung? Ada acara apa, Mas? Jauh-jauh sampai Pati? Tanya beberapa pelanggan warung membuka obrolan. Jenguk teman, Mas, di rumah sakit. Jawabku. Rumah sakit itu? Rumah sakit itu kan sudah tutup, Mas. Udah gak ada orang loh di sana. Salah satu pria tidak percaya dengan ceritaku. Gak mungkin, Pak. Orang teman saya dirawat di sana kok. Saya juga nginep 3 hari, Pak, di sana. Jawabku membantah perkataan mereka. Walah, telung dino. Nganti turu telung dino ning kono. Seseorang membalas jawabanku dengan bahasa Jawa yang tidak aku mengerti. Sampean tidur 3 hari di sana. Salah seorang lain menjelaskannya padaku. Iya, Mas. Dengan banyaknya orang yang heran, aku mulai merasa ada yang aneh. Iki loh, Mas. Coba deh, baca beritanya. Rumah sakit itu sudah ditutup dari lama. Bangunannya saja sudah seperti tidak terurus. Aku mencoba untuk membaca berita yang disodorkan padaku. Samar-samar aku teringat kejadian setiap malam yang terjadi saat menginap di sana. Dan suara handphoneku pun berbunyi. Terlihat nama temanku Ardi terpampang di sana. Aku segera mengangkatnya dan terdengar suara Ardi dari dalam telepon. Bro, gimana? Gak jadi ke Pati kan? Sorry, aku lupa ngabarin. Kemarin aku sudah keluar dari RSU. Takutnya kamu udah keburu kesini. Dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan.
Semoga dari kisah ini bisa diambil pembelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.